Oke, sekarang kita akan coba untuk menambahkan modul pendaftaran pasien di sistem kita. Ini belum jalan karena kita belum jalankan di terminal ya. Kita belum jalankan di terminal. Masuk dulu di nama projectnya adalah AA SIM RS. Kemudian kita masuk ke codingannya. Ini sudah saya buka ya. Posisinya di open dulu. Kemudian di mana Anda meletakkan folder Laragon. Kemudian www terus AA SIM RS. Nah, gini ya. Oke, sudah terbuka begini ya. Kita akan bikin database-nya dulu ya. Supaya dia muncul nanti. Coba saya jalankan dulu ya tes. Nanti bisa kita stop lagi. Nah, ini pada saat diklik seperti ini ya, muncul ya. Ini data yang begitu kita masukkan, misalnya Santi Jalan Sudirman nomor 2 baru misalnya. Ini contoh inputannya. Inputan yang detailnya sebetulnya banyak ya. Ada layanan kesehatan, ada. Pokoknya ini kita bikin simpel dulu ya. Contoh, nanti datanya itu bisa dilengkapi. Ini Santi ini kalau udah berhasil dia akan masuk ke database kita. Sini, database. Ya. Atau lewat sini. Kalau yang belum jalan, Anda bisa klik quick add ke sini ya. Ini diinstal dulu kalau sudah. Kalau ini udah selesai, udah 100%, baru pilih MySQL PHP MyAdmin. Untuk memastikan database kita ini benar, cocok dengan namanya, kita pergi ke bagian env. Ya. Namanya adalah DB AA SIM RS. Ya. Kemudian, nah ini kalau dia minta kayak gini, secara default bikin aja root. Passwordnya kosongkan aja. Secara default root, passwordnya kosongkan. Kemudian nama DB-nya adalah nih DB AA SIM RS. Ya, ini kebetulan saya sudah bikin daftar namanya ini daftar. Ya, daftar. Nah, ini kan Santi tadi ya, udah masuk ya. Sebentar Kak, saya mau besarin layarnya. Master. Ya, saya besarin gini ya. Nah, yang udah kita bikin tuh nama data tabelnya adalah daftar ya. Ini data yang kita masukin tadi sudah berhasil ya. Ya. Kemudian kita mulai dengan membuat ini file ini ya, membuat ini migration ya. Perintahnya untuk muncul ini adalah ini kita stop dulu dengan Ctrl C php artisan make migration ya. Kemudian create table apa, dia akan muncul kayak gini nanti. Create table apa? Ini saya bikin create table daftar ya, karena saya sudah bikin ya. Nanti dia begitu udah jadi dia gini, udah di migrate. Nah, dia kayak gitu ya. Jadi ketikkan ini dari 16 sampai 22 diketik ya. Diketik seperti ini. Kemudian kalau sudah ya, ini di enter dulu tadi akan muncul seperti itu. PHP artisan make migration create apa nih? Tabel daftar ya, tabel daftar. Create tabel daftar. Ini kalau punya saya ditolak ya karena saya sudah bikin. Namanya daftar. Oh, berarti ada beda ya. Berarti saya bikinnya kayak gini kan. Nah, kan kayak gini nanti isinya ya, kosong ya.
Artinya kosong kayak gini. Kalian ngetik ini di bawahnya nanti ya. Kalau yang ini kan udah jadi. Nah, nanti ketik yang dari 16 sampai 22. Nah, tapi gini kan. Berarti ini saya cuma contoh, saya hapus aja ya. Saya hapus karena cuma contoh. Oke, bikin migration udah jadi. Kemudian di sini ketik perintahnya php artisan migrate. Nah, kalau ada yang baru dia nanti nambah tabel ya. Nambah tabel di sini di bagian sini dia nambah, akan kebentuk satu tabel namanya tabel daftar database-nya ya. Jangan khawatir ya. Eh, Kalian karena jurusannya saya ulang-ulang Kesmas, tidak terlalu detail, tidak apa-apa. Sebetulnya saya ingin ngajarin konsep tapi langsung dengan praktek. Nggak terlalu detail pemahamannya sampai kepada kemampuan programming yang jelimet, nggak sampai situ. Ya, penting bisa jalanin. Oh, konsepnya gini, ada user, ada passwordnya, terus ada levelnya. Kemudian kita bisa menginput data, kita bisa akses lewat URL. Oh, begini konsep dari aplikasi. Sebetulnya itu aja. Kalian nggak usah khawatir untuk sampai ke kemampuan programming yang rumit-rumit. Saya tidak sampai di situ. Ya. Oke, kemudian perhatikan udah jadi. Berikutnya kita bikin model ya. Bikin model itu nanti modelnya kayak gini. Model ini untuk berinteraksi dengan database kita tadi. Nah, perhatiin. Model ini kita bikin ya. Jadi kalau saya bikinlah contoh ya. Nanti ini saya hapus lagi ya. Gini, bikinnya PHP artisan make model pendaftaran apa tadi? Pendaftaran model. Enter. Nah, ini dia bilang apa? Error sudah ada. Karena saya sudah bikin ya. Tapi kalau misalnya punya Anda belum ada, dia langsung kebentuk kayak gini. Tapi ininya kosong. Ketik ininya. Nah, kayak kosong kayak gitu ya. Jadi Anda tinggal ketik, simpan, Ctrl S. Nah, tinggal ketikkan ini, simpan. Beres sampai situ? Beres. Kemudian, dia memanggil tabel ini, tabel kita namanya tabel daftar tadi ya. Dengan kunci primernya adalah ID. Yang mana dia tadi? Ini ada tabel daftar dengan kuncinya adalah ID, gitu ya. Oke, beres sampai situ. Berikutnya adalah kita menambahkan codingan di bagian ini, bagian front controller. Nah, jadi silakan ketik ini aja, ya ketik itu aja ya. Mulai dari public function pendaftaran yang memanggil bagian front pendaftaran, yang memanggil front pasien daftar. Ini di mana posisinya? Ini bisa dilihat di bagian ini. Resources, view, front, kemudian bagian apa katanya? Pasien daftar. Ini kan? Codingannya banyak. Ya, ini kan codingannya udah saya kasih tadi copy. Tinggal masukkan ke sini. Dia kan kosong kayak gini nanti ya. Gitu ya. Copy pastikan ke sini front pendaftar. Udah. Udah ya, di situ. Kemudian begitu front pendaftaran ini diklik ya, begitu dia diklik ya, menunya ada di sini. Sebentar ini saya jalanin dulu dengan PHP artisan. Jalankan ya. Klik di sini, maka muncullah ini. Ini yang tadi front pasien daftar, muncul ini ya. Codingannya mana? Codingan yang ini tadi. Nah, ini kan. Pada saat diklik tombol kirim, dia mengarah ke front pendaftaran store ke sini. Menuju kemana front pendaftaran store ini? Bisa dilihat di route-nya, di routingnya di sini. Nih. Nih. Pendaftaran store. Nah, ini pendaftaran store. Di mana? Di front controller pendaftaran store. Nih. Front controller pendaftaran store. Gitu ya. Nah, ini terus menu yang ini di mana cara nambahkannya menu ini? Menu yang ini cara menambahkannya ada di bagian mana tadi? Front layout ini, main front. Nah, kalian tinggal ngetik ini aja. Ini tak ada, saya hapus kayak gitu. Nah ya, kalian ketik
Ya, itu. Root-nya memanggil front pendaftaran pasien daftar. Nah, ya, sampai situ. Oke, kalau sudah, jangan lupa simpan semuanya. Save, save ya, simpan Ctrl S semuanya, semua file ini. Ya, jadi controllernya sudah dibikin, link menunya sudah dibikin, kemudian form inputannya sudah dibikin, kemudian road webnya sudah dibikin, terakhirnya tadi adalah modelnya sudah dibikin. Dengan cara itu, pendaftaran pasien secara sederhana, meskipun belum dilengkapi jenis kelamin, golongan darah, tanggal lahir, ya kan, jenis layanan, misalnya di BPJS dan sebagainya itu bisa dilengkapi belakangan. Tapi ini simpelnya gitu dulu ya. Supaya kayak sekalian kenal mana itu yang database, ya, database-nya ini, ya kan, datanya tersimpan dalam database melalui front end ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.